Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, masih menjaga kita terlebih lagi dalam kondisi situasi yang pandemik seperti sekarang ini. Selanjutnya salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita bersama, dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang kelak dikenali oleh beliau di akhirat, dan insya Allah kita masuk surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Bapak berharap semoga anak-anakku semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak-anakku sekalian yang belum sempat memiliki buku paket pendidikan agama Islam, itu bisa mendownload pada link yang sudah Bapak cantumkan di link deskripsi video di bawah ini. Jadi silahkan diklik deskripsinya, lalu ada link buku paket di situ, silahkan di download agar memudahkan kita belajar bersama. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pelajaran kita. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membawakan materi pendidikan agama Islam kelas 10, bab yang pertama, yaitu Aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak akan memulai pelajaran kita ini dengan sebuah quotes, sebuah ungkapan, bahwa jika ingin melihat bagaimana derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan bagaimana kedekatanmu dengan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita menganggap bahwa Allah itu penting dan mendahulukan kehendak Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan aturan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari, maka demikian pula Allah kepada kita. Allah akan mendahulukan kita, Allah akan mendahulukan segala kebutuhan dan kepentingan kita. Begitu pula sebaliknya. Jika kita cuek menomor sekiankan Allah dalam kehidupan sehari-hari, maka kelak di akhirat Allah pun akan cuek kepada kita dan Allah tidak menganggap kita sebagai prioritasnya. Sebenarnya banyak cara yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak fasilitas, banyak jalan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai hamba senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita fasilitas akal untuk berfikir, merenung, bertafakkur, merenungi, meneliti segala hasil ciptaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita fasilitas hati untuk digunakan berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika cara-cara yang seperti itu juga belum bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala masih memiliki cara lain, yaitu kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menciptakan musibah, menciptakan bencana agar hikmahnya seseorang bisa menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita bisa lihat apa yang terjadi di negara kita beberapa bulan belakangan, beberapa tahun ke belakang. Bencana, gempa, bahkan yang sekarang kita mengalami masa pandemik, di mana kita dikungkung, kita dikepung oleh virus yang berbahaya. Apa yang terjadi dengan aku sekalian? Seseorang yang jauh hidupnya dari Allah Subhanahu wa taala ketika mendapati bencana. Coba misalnya, ada tanah yang longsor. Seseorang yang tidak pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berzikir sepanjang hidupnya, tidak pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada tanah longsor, otomatis berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setidaknya itu caranya. Maka salah satu hikmah daripada bencana-bencana yang kita alami sekarang ini, ya tentu saja menambah keyakinan kita bahwa semua bencana ini benar-benar sudah ada yang menyiapkan, sudah ada yang mengatur. Jika kita bisa mengambil hikmah dari bencana, baik bencana alam, bencana sosial, ataupun yang seperti sekarang ini, bencana pandemik,
maka kita bisa menambah keyakinan kita dan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, pada video kali ini kita akan belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pengetahuan kita terhadap al-asma al-husna atau yang biasa dikenal disingkat Asmaul Husna. Diharapkan mudah-mudahan dengan mempelajari Asmaul Husna, dengan memahami Asmaul Husna ini, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih terjalin. Diharapkan ananda sekalian ketika memahami Asmaul Husna, mengetahui Asmaul Husna, lalu bisa mengamalkan dalam kehidupan anak-anakku sehari-hari, mudah-mudahan amalan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal, sebagai bentuk, sebagai cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, belajar agama ini bukan hanya persoalan belajar nilai, belajar tentang ketuntasan, belajar tentang berapa angka yang kita dapatkan di rapor, tetapi jauh lebih dari itu. Bagaimana agar kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengakui kita sebagai orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Bapak yakin bahwa ananda sekalian sudah tahu, ada yang sudah pernah mendengar istilah Asmaul Husna, atau bahkan ada di antara ananda sekalian yang sebenarnya sudah faham, sudah mengerti, sudah mengetahui apa itu Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu kan dari dua kata, Asma dan Husna. Asma adalah nama dan Husna adalah baik atau indah. Artinya Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, nama-nama yang indah yang hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat 8. Silakan diambil Al-Qur'annya dan silakan dibuka surah Thaha surat ke-20 ayat 8. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Asmaul husna itu tidak hanya menyebutkan nama, tetapi juga menyebutkan sebutan, menyebutkan gelar dan juga sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku sekalian, Asmaul Husna secara keseluruhan itu adalah gambaran dari seluruh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagi aspek kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini yang tidak digambarkan oleh Allah dalam Asmaul Husna. Semua keperluan kita, semua kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah disiapkan jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sifatnya dalam Al-Asma Al-Husna. Makanya anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, jika ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jika ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah dengan Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, silahkan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Baiklah anak-anakku sekalian, jadi Bapak kira sudah cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Nah, untuk tugasnya cuma satu, yaitu silahkan anak sekalian membaca kembali dua ayat yang Bapak baca di atas, yaitu surah Thaha ayat 8 dan surah Al-A'raf ayat 180, lalu divideokan. Jadi tidak usah dipaksakan harus yang bagaimana, yang penting silahkan dibaca ayatnya, silahkan dibaca artinya, lalu divideokan, kirim ke Bapak, atau silahkan dikirim ke guru masing-masing. Dan kalau anak-anakku sekalian memiliki pertanyaan,
baik yang seputar materi ataupun yang ingin diketahui seputar kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan dituliskan di kolom komentar. Semoga kita memiliki waktu untuk membahas dan menjawab kembali pertanyaan pada pertemuan belajar di rumah selanjutnya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan dinilai oleh ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.